warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kezia Nadinanti. Saya Alkulfa Anastasia. Saya Karina Oktarina. Saya Bintang Laura. Saya Khairin Naya. Saya Tiara Intan Ramadhani. Saya Muhammad Rayhan Hanafi. Saya Amel Jurus Rifadi. Di sini kami akan memberikan video pembelajaran mengenai praktik kimia tentang penurunan titik beku. Selamat menyaksikan. Bayangkan kamu sedang berada di musim dingin. Suhu mulai terus menurun dan es mulai terbentuk di sekitar kita. Tapi pernahkah kamu berpikir, mengapa air laut tidak membeku secepat air tawar biasa? Nah, inilah yang disebut dengan penurunan titik beku. Dalam video ini, kita akan membahas fenomena ilmiah menarik ini, yang sebenarnya sangat mempengaruhi banyak hal di sekitar kita. Siap untuk mengetahui rahasianya? Yuk kita mulai! Setelah pengenalan yang menarik ini, baru kamu bisa menjelaskan definisi penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah fenomena di mana titik beku suatu larutan lebih rendah dibandingkan zat pelarut murninya. Artinya, ketika suatu zat terlarut ditambahkan ke dalam pelarut, seperti air, suhu di mana air membeku akan menjadi lebih rendah dari biasanya. Ingin tahu lebih lanjut? Kita masuk ke contoh soalnya. Jadi di sini saya akan memberikan contoh soal pertama, yaitu tentukan penurunan titik beku 0,05 mol glukosa dilarutkan ke dalam 400 gram air. Kf adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Perlu diketahui bahwa soal yang saya sampaikan ini merupakan soal larutan non-elektrolit. Di sini diketahui bahwa terdapat 0,05 mol mol ini merupakan dari zat terlarut yaitu glukosa. Kemudian dilarutkan ke dalam 400 gram air. Ini merupakan massa pelarut yaitu 400 gram. Dan juga diketahui bahwa terdapat Kf yaitu 1,86 derajat Celcius per molar. Di sini ditanya yaitu penurunan titik beku. Maka kita dapat menggunakan rumus delta TF sama dengan gram per ml dikali 1000 per P dikali Kf. Namun kita tidak dapat menggunakan rumus ini karena apa? Karena gram ini merupakan massa zat terlarut. Kita punyanya di sini yaitu massa zat terlarut yaitu si glukosa. Jadi kita bisa menggunakan rumus kedua yaitu delta TF mol kali 1000 per P dikali Kf. Kita masukkan mol adalah di sini yaitu 0,05 dikali 1000. P ini merupakan pelarut yaitu 400 dikali 1,86. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita coret dua di sini. Bisa dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 0,05 dikali 10 dikali 1,86 hasilnya adalah 0,93 per 4. Hasilnya yaitu 0,23. Jadi penurunan titik bekunya adalah adalah 0,23 derajat Celcius. Halo semuanya, di sini saya akan membahas soal yang kedua, yaitu titik beku larutan sama dengan 200 gram suatu zat non-elektrolit dalam 500 gram air adalah min 0,124 derajat Celcius. Tentukanlah mR zat non-elektrolit itu jika diketahui keadaan air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Nah, diketahuinya yaitu massa larutnya adalah 2 gram.
dan massa pelarutnya yaitu 500 gram air. Nah, TF-nya yang diketahui adalah min 0,124 derajat Celcius dan KF-nya yang diketahui adalah 1,86 derajat Celcius per molar. Yang ditanya di sini adalah mR atau massa molekul. Di sini kita bisa menggunakan rumus yaitu delta TF sama dengan gram dibagi mR dikali 1000 per pi dikali kf. Nah, karena di sini delta TF-nya adalah min 0,124 derajat Celcius, jadi harus kita uraikan terlebih dahulu. Jadi kita tulis menggunakan rumus delta TF yaitu TF derajat dikurang TF sama dengan gram. Gramnya kan diketahui adalah 2 gram. Jadi kita tulis 2 dibagi mR dikali 1000. Pi adalah pelarut. Pelarutnya adalah 500 dikali KF. KF adalah 1,86. Sama dengan TF di sini. TF sendiri di sini adalah titik pelarut. Titik pelarut kita adalah air. Air adalah 0. Jadi kita tulis 0. 0 dikurang min TF-nya yaitu min 0,124 sama dengan, nah kita uraikan dulu. 1000 dibagi 500 hasilnya adalah 2. Langsung aja 2 dikali 2 dikali 1,86 hasilnya adalah 7,44 per mR. 7,44 per mR. Jadi kita kembali lagi ke sini. Min ketemu min, otomatis jawabannya adalah positif. Jadi langsung kita tulis 0,124 sama dengan 7,44 per mN. Ini langsung aja kita kali silang ya. Jadi hasilnya yaitu 0,124 mR sama dengan 7,44. Kalau udah seperti ini langsung aja kita bagikan yaitu mR sama dengan 7,44 dibagi 0,124. Hasilnya yang kita temukan yaitu adalah 60. Jadi titik beku larutannya adalah atau mR massa molekulnya adalah 60. Demikian contoh soal dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Jadi setelah kita mengetahui tentang definisi dan contoh soal tentang penurunan titik beku, Mari saksikan dan simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Titik beku adalah suhu di mana suatu zat cair berubah menjadi padat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan fenomena dan penerapan konsep titik beku ini, terutama penurunan titik beku atau yang disebut depresi titik beku. Yuk kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama yaitu pembuatan es krim. Titik beku digunakan dalam pembuatan es krim. Campuran es krim dan garam dicampurkan di wadah adonan es krim untuk menurunkan titik beku, sehingga adonan membeku lebih cepat. Contoh yang kedua yaitu pengawetan makanan menjadi beku. Makanan disimpan pada suhu titik bekunya untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan memanjang masa simpanan, misalnya daging dan sayuran. Jadi, untuk kesimpulannya, titik beku dan penurunan titik beku memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari fenomena alam hingga teknologi dan kuliner. Dengan memahami konsep ini, kita bisa melihat bagaimana membantu kita beradaptasi dengan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Demikian video pembelajaran dari kami. Kami minta maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesepian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih.